Yesus kamu hidup. Temanya apa? Dapat Yesus kamu hidup. Dapat Yesus kamu Hidup. Oke, kita lihat di dalam Amsal 8 ayat 17, ayat 35 sampai 36. 3 ayat saja. Amsal 8 ayat 17. Amsal 8 ayat yang ke-17, kemudian ayat 35 dan ayat 36. Sudah dapat semua? Amin. Amin. Ya, kalau sudah dapat semua, coba kita baca bersama-sama ya. Dalam hitungan yang ketiga. 3. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Karena siapa mendapatkan aku, ia mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai aku. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Ya. Benar ya. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Itu hukum dunia. Benar enggak? Kalau ada seseorang yang memberikan kamu barang misalnya, kamu mengasihi dia enggak? Mengasihi. Kalau kamu memberi barang kepada seseorang, tandanya apa? Saya. Tandanya kamu mengasihi. Kalau ada yang ulang tahun, kamu beliin coklat, itu tandanya apa? Mengasihi. Kamu mengasihi. Mengasihi orang yang mengasihi aku. Dan orang yang tekun mencari aku, apa? Akan mendapatkan aku. Kejarlah daku maka kau kutangkap. Itu ada film dulu waktu saya masih SMA itu. Kejarlah daku kau kutangkap. Mantap judulnya kan. Judul film di Toraja itu, kejarlah daku kau kutangkap. Ya. Sama dikatakan firman Tuhan. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Itu udah terjadi secara umum. Kalau orang mengasihi kita, kita mengasihi orang. Ya. Kamu memberi sesuatu kepada orang, tandanya kamu mengasihi orang itu. Ya. Orang tua memperhatikan anak, itu tandanya dia mengasihi anaknya. Kakak memperhatikan adik, itu tandanya mengasihi. Ya, tandanya mengasihi. Ya, mengasihi. Ya. Sama WL juga dengan penampilan yang luar biasa, tandanya dia mengasihi jemaat. Ya, pendeta yang khotbah dengan berapi-api, tandanya mengasihi jemaat dan mengasihi Tuhan. Ya, jadi kembali. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Kata Tuhan, aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Dan orang yang tekun mencari aku ini. Orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Semakin kamu mencari Tuhan, cari Tuhan, kamu akan mendapatkan dia. Jika kamu mendapatkan dia, apa yang terjadi? Nah, ini karena anak-anak muda semua ini ya, saya akan masuk dalam konteks anak muda. Ketika ada yang jatuh cinta pada seseorang, apakah kamu duduk saja? Ya. Apa yang kamu lakukan? Berjuang. Berusaha, mengejar, ya, dengan berbagai cara. Ada cara menulis surat, ada cara penampilan, ada cara memotong rambut, ada cara bagaimana menarik perhatian si dia. Jadi orang mengejar sampai orang apa itu? Lupa makan. Ya, lupa makan. Aku di kamar ingat kamu. Aku di kamar mandi ingat kamu. Aku di dapur ingat kamu. Luar biasa kalau orang jatuh cinta. Tapi sama Tuhan, aku tidur lupa kamu. Aku di dapur lupa kamu. Coba cintamu kepada seseorang
lebih daripada cintamu kepada Tuhan, itu akan luar biasa. Dimanapun engkau melangkah, ingat Tuhan. Apapun yang engkau lakukan, ingat Tuhan. Apapun yang engkau lakukan, ingat Tuhan. Orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Coba, orang yang tekun itu artinya apa? Rajin. Rajin, taat, setia mencari Tuhan akan mendapatkan Tuhan. Di mana kamu cari Tuhan? Di gereja? Ada Tuhan di gereja? Ada. Di kamar ada Tuhan? Ada. Di WC ada Tuhan? Ada. Di sekolah ada Tuhan? Ada. Kamu main voli ada Tuhan? Ada. Ada Tuhan, ada di mana-mana. Kamu bisa menemui Tuhan setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Kapanpun kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Ya, artinya seluruh hidup kita semua dalam tangan Tuhan. Jadi apapun kamu lakukan, kamu mau main voli, nggak ada keluar itu kata-kata kebun binatang. Tidak ada yang sakit hati kalau kalah. Kamu main kartu kalah, disuruh jongkok, tidak akan sakit hati. Kamu dinasehati, kamu tidak akan sakit hati. Karena semua kamu lihat dalam kacamatanya Tuhan. Ini yang pentingnya. Makanya semakin kita dekat Tuhan, semakin kita menyatu dengan Tuhan, nggak ada itu sakit hati, nggak ada itu egois, nggak ada itu muka murung. Tapi pada kenyataannya prakteknya tidak mudah. Tapi harus, oke? Harus damai sejahtera. Belum ada Tuhan yang menguasai hidupmu sehingga nasihat itu masih membuat kau murung. Tapi kalau kau lihat semua dari kacamata Tuhan, oh terima kasih Tuhan, saya diingatkan. Oh iya, ternyata saya berkali-kali kasih masuk anjing, keluar terus. Berarti yang bodoh saya tuh anjing. Terima kasih, saya disadarkan. Oh, saya harus tetap muka berseri-seri mengerjakan. Terima kasih. Kalau semua kita mengerti dalam koridornya tuh Tuhan. Ya. Dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Carilah Tuhan selagi dia masih mau ditemui. Carilah Tuhan selagi dia mau ditemui. Bangun pagi, ketemu Tuhan dulu. Ya. Mau apapun yang kamu lakukan, ketemu Tuhan. Dan seluruh hidupmu akan diwarnai oleh Tuhan. Maka hidup itu akan indah. Ya, walaupun kita telat makan, hidup tetap bersukacita. Ya, benar nggak? Apapun makanannya, tetap bersukacita. Mau rebung, tetap bersukacita. Mau asin, tetap bersukacita. Tapi sadar juga yang masak dong. Ya, nah, selanjutnya dikatakan karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup. Coba luar biasa itu ya. Siapa mendapatkan Tuhan, dia akan mendapatkan hidup. Hidup artinya apa? Hah? Kalau di sekolah kamu lihat itu bunga yang kuning-kuning itu, hidup gak bunganya itu? Hidup. Artinya dia bisa apa? Apa? Dia bisa apa? Dia bisa tumbuh dan apakah kamu lihat bunga itu sekedar lihat saja? Atau ada sesuatu yang luar biasa, sejuk, enak dilihat mata, artinya memberikan dampak. Ya. Orang yang hidup itu adalah orang yang berdampak. Orang mati ada dampaknya nggak? Ada. Apa? Jadi sedih. Lah. Orang yang lain. Coba kau Ken minta tolong ke kuburan sana. Ada yang bangun nggak? Enggak. Ada artinya nggak? Ada gunanya nggak? Enggak. Ada dampaknya nggak? Nggak ada. Orang mati itu tidak berdampak. Ya. Malah bikin susah. Ya. Kalau mukanya mati bikin susah. Ya. Hatinya mati bikin susah. Iya. Pikirannya mati bikin susah. Gak ngerti-ngerti
bisikan. Nggak ngerti-ngerti. Tapi kalau hidup, kamu membawa dampak. Amin. Kamu hidup, kamu bisa ngajarin orang main poli. Kamu hidup, kamu bisa ngajarin orang buat tanaman di belakang. Amin. Amin. Kamu hidup, kamu bisa rawat anjing dengan baik. Amin. Kamu hidup, kamu bisa berdampak buat teman-teman. Amin. Semoga saya tidak mengkhotbah orang mati. Orang hidup semuanya. Amin. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup. Siapa yang mendapatkan Tuhan, akan hidup. Lagunya apa itu? Sangat hidup, ada hari esok, sebab dia hidup, tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok, sebab hidup jadi berarti, sebab dia hidup. Wih, luar biasa. Hanya orang hidup yang bisa berarti. Orang mati enggak? Sebab dia mati, tidak ada hari esok. Ada nggak harapan kalau Yesus mati terus? Yesus bangkit, dia hidup, ada hari esok. Yang punya masa depan hanya orang yang hidup. Yang punya masa depan hanya orang yang hidup. Ya. Orang hidup adalah orang yang apa tadi? Tadi. Hah? Hanya orang yang mendapatkan Yesus yang hidup. Tanpa Yesus kamu akan mati. Ya. Kalau ada Yesus dalam dirimu, kamu akan hidup, kamu akan berdampak. Pengajaran yang luar biasa. Ya. Perhatikan baik. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Ya. Hanya orang yang hidup yang bisa berdampak. Ketika Yesus bangkit hidup, semua berubah. Yang tadi murid-murid ketakutan di loteng, tahu Yesus bangkit, mereka punya spirit, mereka punya semangat, pergi menginjilkan, bahkan nyawa mereka tidak perhitungkan lagi. Bagaimana orang lain bisa hidup, mereka membawa dampak sampai kita yang bisa menikmati sekarang. Ya, kamu juga kalau ada Yesus dalam dirimu, kamu hidup, kamu akan berdampak, kamu akan membawa banyak jiwa kepada Tuhan, kamu akan merubah keadaan. Itu membawa dampak kalau kamu hidup. Ketika kamu mencari Yesus dan kamu menemukan Yesus, kamu akan mengalami hidup. Ya. Kalau kamu nggak mencari Yesus, kamu tidak ada Yesus dalam hidupmu, tubuhmu hidup, tapi sebenarnya kamu mati. Oke? Ya. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Ingat. Siapa yang tidak mendapatkan Tuhan Yesus, dia rugi sendiri. Makanya dalam doa-doa kita, kamu harus mengalami Yesus supaya kamu hidup. Kalau kamu tidak mengalami Yesus dalam ibadah-ibadah, dalam doa-doa kita, dalam komunitas kita, kamu adalah orang-orang yang mati, yang tidak akan pernah membawa dampak bagi orang lain, bahkan menyusahkan orang lain. Sudah banyak orang susah, jangan kita tambahkan ini lagi, ya. Tapi bagaimana kita mengurangi orang susah lewat diri kita yang membawa dampak ketika kita hidup karena Yesus ada di dalam diri kita. Siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai. Oke, paham? Hanya orang hidup yang membawa dampak. Kamu mau mati atau mau hidup? Hidup. Hah? Hidup. Kamu mau mati atau mau hidup? Hidup. Hanya orang yang hidup yang membawa dampak, yang bisa merubah lingkungannya, yang bisa merubah keluarganya, yang bisa merubah banyak orang karena ada Yesus yang ada di dalam
kita naikkan.